Tenanglah. Wu Meinyang. Seberapa pintar pun kamu tidak akan menyangka bahwa saat ini anak yang ada di tanganku, kan? Yang mulia, saya baru saja mendengar bahwa Yang Mulia sedang di Ruin Belajar Karajon. Tidak ada serangan angin. Apa? Ada yang aneh di sini. Ayo kita pergi dari sini dengan cepat. Ayo pergi. Yang Mulia baru saja bangun. Kamu seharusnya tidak pergi ke tempat yang tidak jelas, seperti pengadilan Tuking. Sebentar lagi pelayanku. Saya akan menyuruh seseorang membawa obat penenang untuk Yang Mulia. Tidak apa-apa. Di mana Anding? Apakah dia sudah bangun? Jangan khawatir Yang Mulia. Sang putri baik-baik saja di aula samping. Yang mulia. Apa itu? Yang mulia. Sang permaisuri baru saja datang ke istana. Yang Mulia. Tenanglah. Anakku, tidak. Anding, ibu di sini. Tenanglah, ibu di sini. Tenanglah. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Ibu. Anding, Nyang. Yang Mulia. Dokter kerajaan. Meinyang.
Anding? Menyang. Anak itu sudah tiada. Biarkan dia dimakamkan dengan damai. Ayo, berikan anak itu padaku. Yang Mulia, bagaimana kalau Anda melepaskan genggaman Anda dulu? Jangan sampai kita melewatkan waktu, agar sang putri bisa melanjutkan perjalanannya. Yang Mulia. Dia baik-baik saja tadi. Mengapa tiba-tiba? Sebelum sang putri, siapa orang terakhir yang dia lihat? Itu sang ratu. Sang ratu? Pasti sang ratu. Pasti dia. Dia sengaja berusaha menyakiti Anda berulang kali. Menyang, kali ini kita punya semua buktinya. Anda harus memberitahu kakak Jiu. Kali ini, dia tidak boleh diampuni lagi. Apakah Anda mendengarnya? Menyang, ayo. Anda sebaiknya memberikan bayi itu padaku dulu. Menyang. Dalam kebiasaan Hu, cincin digunakan untuk membuat janji pernikahan. Tampaknya, kuda yang dipasang di samping kuda telah menyentuh Anda setelah semua. Yang Mulia, saya telah memeriksa sang putri kecil. Sang putri kecil memang meninggal karena sesak napas. Ini buktinya. Dai King, apakah Anda yakin ini milik sang ratu? Ya. Orang terakhir yang melihat Valium. Itu dia. Dan sebelum dia datang ke sini, dia telah mengirim sinua pilihan istana yang bergas. Semuanya diusir. Jadi, Yang Mulia, sang ratu selalu menyangkal ini. Dia berkata dia tidak pernah mengirim siapapun ke sini. Dan itu, Itu Wuzai. Dia menggunakan alasan bahwa Yang Mulia menderita sakit kepala. Dia menipunya untuk datang ke istana Penglai. Sampaikan dekritku. Permaisuri Wang bekerja sama dengan selir Xiao. Dia telah bersekongkol untuk menang. Cabut statusnya sebagai selir. Dia akan dikirim ke istana. Dia dan selir Shu juga diperintahkan untuk bunuh diri. Ibu dan saudara laki-laki. Semua mereka diasingkan. Yang Mulia, dinasti Tang telah mewarisi ritual dinasti You. Sistem Sui diikuti. Pencabutan permaisuri adalah hal penting. Haruskah kita membagikannya dengan publik? Tidak perlu melakukannya. Jika ada yang berani mempertanyakan hal ini, maka biarkan mereka datang langsung ke Aula Ganlu. Berdebatlah denganku secara langsung. Aku mematuhi perintah. Aku akan mundur. Wang Yuyan, kau telah menyalahkanku pada akhirnya. Yang Mulia telah secara langsung memerintahkan pencabutan ratu. Ini. Ayah. Bagaimana mungkin Yang Mulia melakukan ini? Aku mengirim seseorang untuk bertanya kepada permaisuri. Dia berkata dia tidak melakukan apa pun pada Valium. Semuanya diatur oleh Wu Meiyang. Dia bilang itu Wu Meiyang. Dia mencekik putrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia melakukannya sendiri. Dia tidak bisa hidup. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Di mana buktinya? Akankah Yang Mulia mempercayainya? Kau sudah lolos dari kematian. Kau seharusnya tidak kembali ke istana. Putri Anding sudah meninggal. Keputusan Yang Mulia untuk mencabut ratu
tidak dapat dibatalkan. Yang Mulia ingin menjadikan Wu Meiniang sebagai ratu. Wanita ini, aku yakin dia sangat senang sekarang. Mengapa Gaoyang? Dia selalu paling mencintaimu. Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padamu? Bekas di lehermu pasti sebuah kesalahan. Mungkin itu hanya kebetulan. Yang Mulia, kamu sudah tidak makan selama 2 hari berturut-turut. Setidaknya makanlah sesuatu. Saya sudah merawat bekas luka di belakang leher sang putri. Saya sudah merawat bekas luka di belakang lehermu. Para dalisi belum menemukan apapun. Sang permaisuri telah dibawa ke pengadilan. Dalam sebulan, dia akan dihukum mati bersama selir Shu. Kirim seseorang untuk mengawasi Gaoyang. Lihat dengan siapa dia bergaul. Terakhir kali saya memintamu pergi ke biro mode. Cari tahu keberadaan sutra emas. Ada kabar? Saya sudah mengaturnya. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Apa maksud Yang Mulia? Dia mencurigai Putri Gaoyang. Mungkinkah apa yang terjadi hari ini? Permaisuri, Wang tidak melakukannya. Bekas luka. Yang Mulia. Jika begitu, haruskah kita melaporkannya terlebih dahulu kepada Yang Mulia? Gaoyang dan saya seperti saudara. Mengapa dia melakukan ini? Dia tidak punya alasan untuk membunuh Valium. Apakah? Untuk menjebak Permaisuri Wang. Suatu konspirasi. Pasti ada konspirasi yang lebih besar. Fanji, apakah kamu senang hari ini? Tapi mengapa? Mengapa? Kamu tidak pernah masuk ke dalam mimpiku lagi. Pembela. Yang Mulia. Nyonya. Kamu sudah tidak makan dan minum selama berhari-hari. Aku akan mengajakmu jalan-jalan ya. Nyonya. Ya. Pada awalnya, ketika aku pertama kali datang ke istana ini, semua orang mengajariku, kamu harus menjadi yang terburuk di istana.
Baru kemudian, kamu bisa melindungi dirimu sendiri dengan baik. Melindungi orang yang paling kamu cintai. Tapi aku tidak percaya. Aku tidak percaya apa yang mereka katakan. Aku ingin melakukannya dengan caraku sendiri. Untuk melindungi orang yang aku cintai. Tapi, dia meninggal. Valium kesukaanku dibunuh oleh seseorang. Aku di sini. Dia tetap dibunuh. Pak Onu. Apakah itu? Aku seharusnya tidak kembali ke istana ini. Mei Niang. Haruskah aku tidak bersamamu? Aku seharusnya tidak punya anak. Atau stabilitas kita. Mengapa seseorang dibunuh? Jangan seperti ini. Mengapa ini terjadi? Fene, mengapa kau tidak melindungi kami dengan baik? Mei Niang. Mengapa Tuhan melakukan ini pada anakku? Mei Niang. Kau tidak melendangi kami dengan Aku baik. melarangmu mengatakan itu. Mei Niang. Aku mengerti perasaanmu sekarang. Rasa sakit di hatimu. Rasa bersalah di hatimu. Tapi bagaimana aku tidak merasa sedih? Anding juga anakku. Hatiku sedih. Aku tidak kurang sedih darimu. Yang Mulia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kaisar sebelumnya. Memiliki kamu. Mungkin hanya sebuah deklarasi. Apa yang bisa dilakukan kaisar sebelumnya? Yang Mulia juga bisa melakukannya. Apa itu? Nyonyaku. Apa yang terjadi padamu? Di pesta ulang tahun Gaoyang, aku mengalami keguguran. Apakah kau sudah tahu bahwa brokat bunga imperial Maiden cacat? Mei Niang. Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Aku sudah bertanya padamu berkali-kali. Mengapa kau menyembunyikannya dariku? Kamu tidak berbeda dengan pembunuh. Mei Niang. Kamu diam-diam menyetujui perbuatan jahat mereka. Mengapa kamu menyakiti anakku? Apa yang ingin kamu buktikan? Bahwa kamu tidak kalah dari almarhum kaisar. Apa yang bisa dilakukan almarhum kaisar? Bisakah kamu melakukan hal yang sama? Mei Niang, kembalikan anakku. Mengapa kamu melakukan ini pada anakku? Mei Niang. Tidak ada yang memberitahuku. Mengapa kamu juga tidak memberitahuku? Mei Niang. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mei Niang. Mengapa? Kamu bisa membenciku. Kamu bahkan bisa membunuhku. Tapi jangan meragukanku. Ini kesalahanku. Aku tidak menepati janjiku. Aku berjanji akan melindungimu dengan baik. Aku gagal melakukannya. Maafkan aku, Nyonya. Maafkan aku. Raja Wu seharusnya menghadiri peringatan kematian almarhum kaisar. Tahun kematiannya. Tapi rombongannya. Dia tidak bisa membawa 5.000 pasukan berkuda. Yang Mulia. Menurutku ini ide yang sangat buruk. Sejak Li Ke menjabat di Songzhou, dia telah memegang kekuasaan militer dan politik setempat. Dia juga membina pasukan yang setia padanya. Yang Mulia, menurutku Raja Wu memiliki niat jahat. Paman, Raja Wu kembali untuk memperingati kematian ayahnya. Dia ditemani oleh banyak persembahan untuk ayahnya. Tentu saja, dia membutuhkan pengawalan militer. Selain itu, 5.000 pasukan itu sama sekali tidak akan masuk ke kota. Mereka hanya akan ditempatkan di pegunungan di luar Chang'an. Di dalam kota Chang'an, ada tidak kurang dari 6.000 penjaga saja. Apa yang perlu ditakutkan? Yang Mulia, 6.000 penjaga akan bertanggung jawab atas kota luar, kota istana, dan kota kekaisaran. Mereka dibagi di setiap area. Hanya ada sedikit dari mereka
Jika Yang Mulia bersikeras mengizinkan Raja Wu untuk menghadiri peringatan kematian almarhum Kaisar, maka Raja Wu harus bepergian dengan ringan. Jumlah maksimum pasukan berkuda tidak boleh melebihi 1.000. Saya telah berada di tahta selama beberapa tahun. Saya telah belajar sedikit tentang cara menghadapi penguasa dan bawahan. Saya telah belajar beberapa hal. Kekhawatiran dan kecemasan paman. Saya tentu memahaminya. Tapi kesetiaan Raja Wu setahun yang lalu sudah cukup membuktikan. Dia menyelamatkan nyawa saya di kediaman Raja Wu. Raja Wu telah menyelamatkan nyawa saya. Jika kita tiba-tiba memintanya untuk bepergian ringan saat ini, itu akan membuatnya kecewa. Paman, meskipun saya sekarang memiliki staf sipil dan militer, tapi saudara saya hanya tinggal satu. Yang Mulia, urusan keluarga dan negara tidak boleh dicampur. Tuan Changsun. Karena kehendak Yang Mulia telah diputuskan, saya akan mematuhi perintah. Kakak, menurut investigasi kami, tidak ada yang aneh dari perilaku Putri Gao yang baru-baru ini. Kecuali pada malam Ratu Wang diturunkan. Dia mengumpulkan banyak kekasih pria di rumahnya dan mengadakan pesta. Dan mabuk berat. Gao yang begitu sembrono dalam bercinta dengan kekasih prianya. Apa reaksi Fang Shuai? Maka Fang Liwei adalah seorang pengecut. Dia juga mabuk malam itu. Dia hanya menyembunyikan diri dari rumah dan minum. Dia jatuh mabuk di jalan. Baru-baru ini, sikap Putri Gao yang terhadapnya semakin dingin dan jijik. Fang Shuai ini sering pergi minum untuk menghilangkan kesedihannya. Bagus. Saya dengar Li Yifu adalah peminum yang baik. Biarkan dia pergi. Minum dengan baik bersama Fang Shuai. Ya Tuan. Aku baru saja memintamu untuk mencari tahu siapa Gao Yang. Siapa yang dekat dengannya. Sudah menemukan sesuatu. Menurut penyelidikan Tuan Li Yifu, Putri Gao yang memiliki banyak teman dalam hidupnya. Dia memiliki 4 rumah manor di daerah Gunung Zhongnan saja. Dia sering menggunakan nama berburu. Dia berteman dengan semua jenis orang. Oh, ada satu hal. Tuan Li merasa sedikit aneh. Apa itu? Putri Gao Yang dan Raja Wu biasanya cukup baik berteman. Tapi selama periode Raja Wu berada di Songzhou, mereka tidak berkorespondensi. Seolah-olah mereka mencoba menghindari kecurigaan. Apa maksud Tuan Li? Haruskah kita memeriksa Raja Wu? Lalu, Tidak perlu melakukan itu. Ada satu orang. Dia tahu setiap gerakan Raja Wu seperti telapak tangannya. Jika kamu ingin tahu apapun, tanyakan saja padanya. Yang Mulia, tidak jauh di depan adalah kota Chang'an. Benar. Kita akhirnya kembali. Kak San. Aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Kak San. Kamu terlalu sopan. Kamu tidak menyalahkanku karena memindahkanmu ke Songzhou. Aku tidak berani. Lala Chang San Wuji. Apakah dia sudah curiga? 5.000 pasukan berkuda elit yang kubawa. Tapi jangan khawatir kakak ketiga. Aku sudah mengatur semuanya. Mari kita kembali ke istana. Ayo. Kak San, aku sudah berlatih ilmu pedang selama setahun. Aku harus meminta saranmu nanti. Dan, aku sudah menyiapkan banyak anggur baik malam ini. Mari kita mabuk bersama. Bagus.
Aku tidak menyangka Tuan Changsun. Dia juga di sini untuk memberikan penghormatan kepada Valium. Sang putri kehilangan nyawanya di usia muda. Sungguh memilukan. Dan sang ratu digulingkan secara tidak adil. Aku merasa lebih sedih lagi. Di istana ini karena penghapusan ratu. Apakah ada lebih sedikit orang tak bersalah yang kehilangan nyawanya? Aku ingat. Ibu kandung Pangeran Li Zhongliu adalah salah satunya. Meskipun sang ratu telah dihapuskan, tapi sampai sekarang, Li Zhong masih menjadi putra mahkota. Yang Mulia sedikit khawatir, mengingat bahwa sang ratu telah dihapuskan. Anaknya posisi Pangeran Li Zhong mungkin tidak akan dipertahankan. Mungkin dia akan mengikuti tren. Anakku Li Hong akan menggantikannya. Tuan Changsun, apakah aku benar? Wu Shaoi. Apakah kamu mengancamku? Bagaimana mungkin aku berani melakukan itu? Aku hanya ingin melakukan pertukaran dengan Tuan Changsun. Jika Tuan Changsun bersedia menyelesaikan masalah untukku, aku akan menjamin posisi Pangeran Li Zhong tidak akan terpengaruh oleh penghapusan ratu. Tidak akan terpengaruh sedikit pun. Apa yang ingin kamu tanyakan? Raja Wu sekarang telah kembali ke Chang'an. Aku ingin bertanya kepada Tuan Changsun. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Raja Wu? Keahlian pedang Yang Mulia semakin baik. Dia akan bisa mengalahkannya nanti. Yang Mulia. Tidak Yang Mulia. Berita baru saja datang dari Qianzhou. Pangeran Li Chengqian yang telah digulingkan telah meninggal di Qianzhou karena sakit. Siapkan kuda untukku. Baik Yang Mulia. Siapkan kuda. Kakak. Penu telah mengirim seseorang untuk membawa tulangmu kembali ke Chang'an. Meskipun kamu tidak bisa dimakamkan di makam Zhao, tapi aku masih berharap kamu bisa dimakamkan di kampung halamanmu. Kamu paling suka kebebasan dalam hidupmu. Kamu tidak suka keramaian. Semoga aku bisa dimakamkan di sini. Semoga keinginanmu terkabul. Kakak. Kakak ketiga juga datang untuk memberi penghormatan padamu. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku sudah menunggu di Taman Kekaisaran untuk melihat Baginda berlatih pedang. Tapi aku mendengar kabar kematian kakakmu. Kurasa Baginda dan kakak sudah dekat sejak kecil. Aku yakin dia akan datang memberi penghormatan. Tentu saja. Aku dengar dari para penjaga kalau Baginda ada di sini. Aku langsung bergegas ke sini. Aku lebih mengenalnya daripada Sango. Baginda adalah orang yang baik hati. Dia selalu mengutamakan cinta dan kebenaran dalam segala hal. Aku bisa menyimpulkan itu dengan sendirinya. Terdengar lebih seperti kelemahanku. Aku sudah berlatih pedang selama setahun ini.
Kuharap bisa mengubah citra lemah di benak para menteri. Citra lemah di benak para menteri. Aku semakin terbiasa. Aku semakin terbiasa dengan itu. Tapi aku tidak memiliki kewibawaan seorang kaisar. Kaksan, menurutmu apa yang harus kulakukan? Agar mereka menghormatiku. Takut padaku. Seperti dulu pada ayah. Sebenarnya bahkan ayahku pun. Tidak semua menteri tunduk padanya saat itu. Semuanya tunduk padanya. Jadi, untuk mendapatkan kekuasaan sejati, kau harus menegakkan otoritas. Kau harus membunuh orang. Dan tanpa rasa takut. Kau juga tahu. Setelah peristiwa gerbang Suanu ayahku, baru mendapatkan kekuasaan sejati. Baginda. Jika Baginda ingin para menteri benar-benar berlutut di hadapanmu, itu sangat sederhana. Contohnya, kau bunuh aku. Aku hanya bercanda dengan Baginda. Baginda tidak perlu serius. Cara menjadi raja, tentu saja tidak bisa sekejam dan sebrutal itu. Sebagai kaisar, saya harus baik dan pemaaf. Hanya dengan kebajikan kita dapat meyakinkan orang dalam segala hal. Itu saja. Hari ini, kami di sini untuk memberi penghormatan kepada kakak. Jangan bicara tentang politik. Anggap saja ini percakapan santai antara kita bersaudara. Saya penasaran bagaimana kakak keempat. Bagaimana kabarnya sekarang? Dulu, ketika kita masih tinggal di Chang'an, kita selalu tinggal bersama. Tapi kita tidak tahu bagaimana menghargainya. Kita selalu bertengkar satu sama lain. Kita tidak saling mengalah. Dan sekarang, orang mati sudah mati. Mereka yang tercerai-berai. Pedang terhunus. Itu juga kebingungan retrospektif. Kaksan, kamu kenal saya. Saya tidak pernah ingin bertengkar. Saya hanya ingin keharmonisan antara saudara. Untuk bisa rukun. Itulah mengapa ayah memilihmu. Jika kita benar-benar membicarakan kasih sayang ayah, saya tidak bisa menandingi kakak sulung. Jika saya katakan saya pernah penjuruan, saya tidak bisa menandingi kakak keempat. Jika kita benar-benar membandingkan seni dan kebijaksanaan, saya bahkan lebih inferior dari kakak ketiga. Jangan bicarakan itu. Mari kita minum. Saya membawa anggur bagus dari Songzhou. Biar saya beri kamu cicip. Ayo, sajikan anggurnya. Ayo, silakan yang mulia. Kamu sangat beruntung. Meskipun dia diturunkan menjadi rakyat biasa, Yang Mulia masih datang untuk memberi penghormatan secara pribadi. Tidak peduli jika kamu rakyat biasa, atau putra mahkota. Pada akhirnya dia masih kakak kita. Saya tidak pernah melupakan kakak saya. Saya juga tidak pernah melupakan Green Sparrow. Kamu, Yang Mulia, saya punya permintaan. Kakak ketiga, apa maksudmu dengan itu? Bangunlah dan bicaralah. Yang Mulia, dengarkan apa yang ingin saya katakan. Jika suatu hari, saya seperti kakak saya, Yang Mulia, apakah Anda juga akan memberikan penghormatan kepada saya seperti ini? Ini konyol. Kita bersaudara dengan alasan yang baik. Mengapa kita membicarakan hidup dan mati? Katakan padaku dulu. Apakah Anda akan? Atau tidak? Jika benar ada hari seperti itu, saya akan. Dengan kata-kata yang mulia ini, saya ingin melayani Yang Mulia.
Saya akan mati untuk Anda. Bagaimana mungkin Raja Wu memberontak? Dia berada di gerbang Istana Utara, di luar kuil sensasionalisme, di kediaman Raja, beberapa kali. Dia yang menyelamatkan nyawa yang mulia. Pangeran tersembunyi Jiancheng pernah menyelamatkan nyawa mendiang kaisar dalam pertempuran. Dia juga menyelamatkan nyawa mendiang kaisar. Semakin dekat hubungan mereka. Setelah mereka terlibat dalam perebutan kekuasaan, semakin mereka ingin membunuh saingan mereka sebelum mereka melakukannya. Ini tepat seperti pepatah mengatakan, ketidakberperasaan adalah hal yang paling penting dalam keluarga kaisar. Wu Shaoi. Kali ini Raja Wu datang ke Chang'an untuk menghadiri peringatan kematian mendiang kaisar. Tapi dia membawa 5.000 pasukan berkuda. Apakah Anda tidak merasa ini mencurigakan? Ini hanya spekulasi Anda. Jika Anda begitu yakin. Saya pikir yang mulia, Anda pasti punya buktikan. Ketika Raja Wu pergi ke Anzhou untuk menjadi gubernur, saya menempatkan seorang bernama Li Gong di istananya. Saya mengatur seorang bernama Li Gong. Setelah bertahun-tahun penyelidikan hati-hati, dia akhirnya sampai pada kesimpulan, Raja Wu setia. Tapi tak lama setelah itu, dia meninggal secara aneh. Dia meninggal dalam pertempuran di luar kuil sensasionalisme untuk menyelamatkan Raja. Di permukaan, Li Gong dibunuh secara langsung dengan pedang. Tapi kemudian, saya dan koroner berulang kali memeriksa mayatnya. Kami akhirnya menemukan bahwa seseorang menggunakan belati yang sangat tipis dan cepat membunuh Li Gong dari belakang. Di luar kuil sensasionalisme, ada banyak orang yang hadir. Istana saya ada di antara mereka, tapi tidak ada yang memperhatikan. Kematian Li Gong adalah ulah Raja Wu. Mungkin itu yang... Apakah dia mengetahui identitas Li Gong? Jadi... Tidak. Raja Wu adalah prajurit yang baik. Dia sangat terampil dalam bela diri. Dia adalah pendekar pedang yang handal. Ini semua sudah diketahui umum. Pada hari itu, ketika istana yang mencoba membunuh Yang Mulia, benar-benar Raja Wu yang menghentikannya. Tapi semua orang melihatnya. Raja Wu menggunakan tepat satu, belati yang tipis dan cepat. Karena itu, saya menyimpulkan bahwa sejarah Yang hanyalah kambing hitam untuk Raja Wu. Istana tidak akan mendengarkan kata-kata Anda. Apakah Raja Wu tidak patuh atau tidak? Tuanku, saya akan mencari tahu sendiri. Saya senang bahwa Wu Shaoi melakukan ini. Saya sangat senang. Tapi, saya ingin mengingatkan Anda. Raja Wu sedang merencanakan pemberontakan. Tidak hanya dia perlu memegang pasukan yang kuat, dan dia juga perlu memiliki kebenaran untuk mendapatkan dukungan dari garis keturunan kerajaan. Wu Shaoi, pikirkan baik-baik. Selain Yang Mulia, pangeran dan putri mana lagi yang memiliki kasih sayang yang mendalam padanya? Kami memiliki hubungan pribadi. Saya akan pamit. Ruyan, Apa yang Anda inginkan Yang Mulia? pindah ke istana. Saya ingin melihat Ratu Wang yang telah dicopot. Ya Tuan. Tuanku, bisakah Anda mengirim seseorang untuk mengikuti Chang San Wuji? Tidak perlu. Hal yang paling penting adalah membawa pertemuan Chang San Wuji dan Wu Shaoi kepada Yang Mulia dan Raja Wu secepatnya. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada Ratu? Bagaimana keadaannya sekarang? Sang Ratu cukup tenang. Mungkin terlalu tenang. Saya sudah di istana selama lebih dari 20 tahun. Saya belum pernah melihat selir di tempat ini. Saya belum pernah melihat selir begitu tenang di ruangan ini. Ruang kedua di sebelah kanan sini. Anda akan melihatnya.
Apa yang Anda lakukan di sini? Untuk memamerkan kemenangan Anda? Atau apakah Anda di sini untuk mengagumi keputusasaan istana ini? Pada awalnya Anda mencoba mengambil Zhong Er dari saya. Anda sampai meracuni Liu. Dan kemudian Anda mencoba membuat istana lebih agresif. Anda mencoba menyakiti saya. Dan anak dalam kandungan saya. Semua tuduhan ini bertambah. Cukup untuk membuat Anda berakhir dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Wang Yuan, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Lihat, Anda dulu begitu tenang. Seorang wanita yang damai dan stabil. Bagaimana Anda bisa memiliki hati yang kejam seperti itu? Bagaimana Anda bisa melakukan itu pada kehidupan kecil yang rapuh dan begitu polos? Bagaimana Anda melakukannya pada Valium? Posisi seperti apa yang Anda gunakan? Apakah seperti ini? Wu Meiniang, saya hanya ingin melihat Anda menderita seperti ini. Tolong bunuh saya. Bunuh saya, tapi Anda tidak bisa mendapatkan kembali ketenangan Anda. Benar-benar Anda yang membunuh Valium. Saya membunuh Anda. Ketika saya melihat Anding hari itu saya memikirkan Anda. Aku memikirkanmu. Semua rasa sakit dan penderitaan yang kau alami. Aku hanya mengulurkan tanganku dan memegang lehernya. Lehernya sangat kurus. Aku hanya perlu sedikit tenaga dan itu akan patah. Tapi dia tersenyum padaku. Kemudian aku melepaskannya. Itu adalah senyuman itu. Aku kehilangan semua usahaku. Aku berakhir dalam situasi ini. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah pergi. Dia masih mati. Kau lihat? Tuhan telah membantuku. Itulah yang kau dapat. Apa yang kau katakan? Kau melepaskannya. Kau tidak membunuh Ting. Siapapun yang membunuhnya. Aku bersyukur padanya. Diam. Wu Meiniang. Jangan berpikir jika kau membunuhku. Kau adalah ratu. Ingat ini. Rasa sakit hari ini hanyalah permulaan. Aku akan mengawasimu dari alam baka. Mengawasimu kehilangan orang yang kau cintai satu persatu untuk mempertahankan posisimu. Kehilangan orang yang kau cintai satu persatu. Mengawasimu terus menderita. Kau lebih buruk dari mati. Kau mungkin tidak membunuh Valium. Tapi kau juga merasa jijik. Kau memiliki keinginan untuk membunuh. Aku beritahu kau, siapapun yang menginginkan nyawa anakku, aku tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Satu persatu aku akan. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Tapi, karena alasan bahwa kau telah membuatku melihat kebenaran, aku bisa memenuhi mimpimu. Untuk sisa hidupmu, bukanlah yang mulia yang kau cintai? Kau telah merindukan. Bukan karena kau ingin dicintai oleh yang mulia? Tidak. Wang Yuan, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkan yang mulia melihatmu dengan baik. Oke? Tidak. Tidak. Aku tidak ingin yang mulia melihatku seperti ini. Tidak.
Gao Yang. Mei Niang, mengapa kamu pergi ke istana? Aku baru saja pergi ke istana. Aku pergi menemui Permaisuri Wang. Wanita kejam dan beracun itu. Mengapa kamu pergi menemuinya? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Anding sangat menggemaskan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia sangat membenciku. Dia tidak akan mengatakan apapun. Dia tidak pernah berubah. Sudah jelas dia telah menyakitimu berkali-kali. Tapi pada akhirnya yang dia ingat, selalu tentang bagaimana kamu telah menyakitinya. Jika bukan karena waktu itu, dia menggunakan permadani itu. Permadani bunga perawan kerajaan yang dicelupkan ke dalam lobak untuk menyakitimu. Bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi menyedihkan ini? Orang seperti itu, tidak ada gunanya membuang kata-kata dengannya. Ayo pergi. Mei Niang, apa yang terjadi denganmu? Apa yang salah? Benar? Bukankah kamu memintaku membantumu menangani masalah terkait kejatuhan selir Xiao? Sekarang, ada masalah? Selir Xiao memiliki sepasang putri, Yang dan Xuan Cheng. Menurut hukum Tang, mereka berdua seharusnya diasingkan ke Lingnan bersama. Tapi, anak ini terlalu muda. Jika mereka benar-benar diperlakukan sesuai hukum, dia mungkin tidak akan mampu menanggung kesulitan perpindahan. Dia akan mati di jalan. Jadi biarlah. Atas dasar mereka menderita penyakit kronis, mereka tidak bisa dipindahkan. Biarkan mereka pergi ke Istana Luoyang selama 2 tahun. Selama periode ini, saya akan meminta belas kasihan yang mulia untuk memaafkan kejahatan mereka. Mengenai Su Jie, biarkan dia menjadi gubernur Shenzhou. Pindahkan dia dari Chang'an. Lakukan seperti yang Anda katakan. Mei Niang, Anda akhirnya bersedia keluar dari istana. Saya lega. Lalu, saya akan pergi sekarang. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, tempat Permaisuri Wu Mei Niang, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Keduanya memiliki kebencian yang mendalam. Mereka saling membenci dan saling curiga. Sulit untuk berkomunikasi. Yang Mulia, Yang Putri Xuan Cheng telah dikirim ke Luoyang. Anda benar-benar ingin membiarkan mereka hidup. Biarkan mereka tinggal di Istana Luoyang untuk sementara waktu. Setelah setengah tahun, beritahu publik bahwa mereka meninggal karena penyakit buruk. Kemudian diam-diam bawa mereka kembali ke Chang'an. Sembunyikan mereka di istana. Biarkan mereka hidup. Mereka tidak perlu hidup sangat baik, hanya hidup. Buat mereka percaya, semua yang terjadi pada mereka adalah karena Wu Mei Niang. Ya? 2 potong bebas ini. Suatu hari mereka akan berguna. Sepertinya, malam ini dia harus minum dengan orang-orang kulit putih itu lagi. Minum sampai tengah malam. Untungnya Tuan Li bersamanya. Kalau tidak dia akan minum sendiri di sini. Sangat menyedihkan ya. Apakah saya tidak berguna? Tidak. Tuan Fang. Saya rasa. Saya tidak rasa itu pengecut. Itu harus dianggap sebagai cinta yang mendalam kan? Sebenarnya paling tidak. Ada wanita yang bisa membuatmu sangat mencintai. Bukan semacam berkah yang berkah. Tuan Li, kamu benar-benar pandai menghibur orang. Di Chang'an, semua orang tahu kalau bicara soal jumlah dan kecanggihan ahli wajah. Keluarga Fang yang terbaik. Berkah seperti itu.
Siapa yang mampu? Tuan Fang. Saya percaya suatu hari yang mulia akan mengerti cinta mendalammu. Minum, minum, minum. Ayo. Benar. Suatu hari dia akan mengerti. Akulah yang akan bersamanya di akhir. Dan hanya aku. Ayo, mari kita lakukan lagi. Ayo, mari kita minum. Bersulang. Yang mulia, saya sudah memeriksa dengan biro mode dan pakaian SE Bulan sebelum Permaisuri Wang. Orang yang berhubungan dengan stok sutra emas. Hanya ada 2 orang. Yang mulia Chen dari Aula Wangi Dingin. Dan Putri Gao Yang. Ibuku yang menyebabkan kematianmu, Anding. Aku salah melihat Permaisuri Wang sebagai musuhku. Tapi aku bahkan tidak menyadari dalang sebenarnya di baliknya. Gao Yang. Karena kamu begitu kejam, aku tidak akan memaafkan. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki. Pada hari peringatan kematian, di luar kuil sensasionalisme, ribuan pasukan bersayap. Semua diperintah oleh jenderal dari klan Guanlong. Kak San, aku hanya bisa mengandalkan hanya 5.000 pasukan berkuda elitmu. Yang mulia, sebenarnya Anda bisa tenang. Beberapa hari yang lalu, aku secara lahiriah membiarkan orang-orang ini kembali ke Songzhou. Sebenarnya, aku menyuruh mereka bersembunyi di sebuah celah gunung dekat kota Chang'an. Pada hari peringatan kematian, aku akan siap melayani Yang Mulia. Datang ke kuil sensasionalisme untuk mengendalikan situasi. Pada saat itu, Yang Mulia bisa menghitung untuk mengungkap semua kejahatan. Cheng Sun Wuji sebagai menteri yang berkuasa. Dan dia bisa menghabisi semua sisa anggota keluarganya. Tapi Jenderal Cheng Xijie juga anggota keluarga Guanlong. Dia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan pamannya. Meskipun beberapa tahun ini, dia ditempatkan di perbatasan barat. Tapi pasukan istana masih di bawah kendalinya. Kak San, jika suatu hari, sesi rank Datang untuk membelai pasukan ini, untuk melawan kita, mereka memiliki lebih dari 6.000 orang. Yang mulia, jangan lupa, garnisun terbesar dekat Chang'an, milik Jenderal Li Ji. Mereka bisa berangkat kapan saja. Mereka bisa mencapai kuil sensasionalisme. Hanya butuh setengah jam. Dan Cheng Xijie ingin mengumpulkan 6.000 pasukannya dari Istana Taiji ke kuil Senso. Tapi butuh 3 jam. Setelah bertahun-tahun, meskipun Li Ji netral, tapi jika Yang Mulia menunjukkan tekadnya, Yang Mulia akan menunjukkan tekadnya untuk menghukum Chang San Wuji. Aku percaya Jenderal Li Ji pasti akan berada di pihak Yang Mulia. Jadi, pada waktu itu, baik itu ribuan pasukan berbulu yang menjaga kuil sensasional, atau 6.000 pasukan terlarang, tidak ada ancaman. Dengan cara ini, saya akan merasa lega. Ayo. Yang Mulia masih tidak tega. Lagi pula paman dari cucu tertua kita. Bukan karena dia tidak patuh. Dia hanya sedikit keras kepala. Jadi, saya benar-benar tidak bisa merasa tenang. Yang Mulia, tujuan kita kali ini bukan untuk mengambil nyawanya. Kita hanya ingin membuat Long San Wuji di hari-hari mendatang untuk tidak ikut campur secara sembarangan dalam urusan negara dan keluarga Yang Mulia. Urusan keluarga.
Jika saat ini Yang Mulia masih tidak bisa mengambil keputusan, berhenti sekarang, tidak terlambat. Panah sudah di tali busur. Harus dilepaskan. Kalau tidak, saya akan menyesal seumur hidup kan? Kak San. Setelah situasi terkendali di kuil sensasionalisme, kamu bisa mengambil banteng ini. Memecat jenderal pasukan yang setia pada pamanmu. Memecat mereka dari pasukan. Saya menerima dekrit. Yang Mulia dan Raja Wu berada di Aula Ganu. Mirka telah memecat Sinua Kasim dan Deang untuk main bersama. Sudah lebih dari 1 jam. Apa? Di dalam aula mana? Hanya ada 2 orang di sana. Tepat sekali. Ayo, minum. Ayo. Tambahkan anggur. Yang Mulia, tidak. Mari kita lupakan malam ini. Kita sudah minum cukup banyak. Besok pagi, kamu harus bangun pagi untuk memeriksa tugas-tugasmu. Tidak masalah. Seseorang sudah diminta untuk menyetujuinya. Siapa? Itu adalah sang ratu. Sejak penyakit angin saya semakin parah, Mei Niang mulai mengurus urusan saya. Kakak ketiga. Sejak Valium pergi, saya juga berharap Mei Niang bisa melakukan sesuatu. Jangan pikirkan hal-hal lagi. Jangan lagi. Yang Mulia. Saya datang untuk menemui Yang Mulia. Yang Mulia Raja Wu, saya kira kalian berdua sudah selesai minum. Ini waktu yang tepat untuk minum. Saya baru saja membuat sup untuk menyadarkan kalian. Tampaknya malam ini Yang Mulia, saya kira kamu tidak akan bisa menikmatinya. Ruyan, Yang Mulia. bantu Yang Mulia kembali ke Balai Ganu untuk beristirahat. Ya. Cepat. Saya juga tidak kuat minum. Saya akan pamit dulu. Jangan khawatir Raja Wu. Ini adalah sup penyadaran. Saya memesan dapur kekaisaran untuk membuatnya selama 2 jam. Saya sudah berusaha keras. Jika kamu tidak keberatan, kenapa tidak duduk saja, cicipi dengan baik. Saya akan merasa terhormat. Bawakan supnya. Ayah. Wu Chen Pesukan berkira ilit yang mengawal Raja Wu Keichangan. Ternyata mereka belum kembali ke Songzhou. Mereka bersembunyi di hutan. Di hutan Dongfugou. Kita hanya perlu melaporkan ini kepada Yang Mulia. Maka Raja Wu akan terbukti bersalah melakukan pengkhianatan. Hanya dengan melaporkan ini kepada Yang Mulia. Tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Raja Wu akan melakukan pengkhianatan. Itu hanya akan membangunkan ular. Oke. Ulang tahun kematian mendiang kaisar, tinggal beberapa hari lagi. Aku butuh tindakan spesifik dari Raja Wu.
dan 5.000 pasukan berkuda. Apa yang akan dia lakukan dengan mereka? Orang-orang yang kau tugaskan padanya, apakah kau mendengar kabar apapun? Belum. Ada yang aneh dengan kepulangan Raja Wu ke Chang'an kali ini. Jika dia ingin memanfaatkan ulang tahun kematian mendiang kaisar untuk merebut kekuasaan dan mengejar tahta, dia pasti butuh dukungan dari tentara. Tapi sejauh ini, dia dan Li Ji tidak punya bahkan sedikit pun hubungan. Suruh orangmu untuk mengawasi Raja Wu. Ya Tuan. Kudengar beberapa waktu lalu, karena kemalangan Putri Anding, Zhaoi menjadi depresi. Dia dikurung di istana Penglai. Dia tidak mau keluar. Dia bilang percuma membujuk Yang Mulia. Benarkah? Aku jadi penasaran sekarang. Aku ingin tahu, apa yang membuat Yang Mulia keluar dari istana? Hari ini adalah hari kematian Valium. Aku ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Aku juga ingin melihat tempat peristirahatannya. Aku mengerti. Sepertinya Raja Wu tampaknya punya sesuatu dalam pikirannya. Dia tidak punya apa-apa dalam pikirannya. Hanya saja setiap kali dia kembali ke Chang'an, perasaan bahwa segalanya berbeda semakin kuat saja. Tapi aku ingat, Yang Mulia Raja Wu pergi baru sekitar setahun yang lalu. 1 tahun. Cukup untuk banyak hal terjadi. Aku ingat terakhir kali kembali ke Chang'an. Aku kebetulan bertemu dengan Zhaoi. Pada saat itu, kami masing-masing punya masalah sendiri. Tapi sebagai teman, kami masih bisa saling jujur. Apa maksud Raja Wu dengan itu? Sepertinya ada sesuatu di baliknya. Zhaoi. Apakah kau menganggapku? Kau pikir aku pengkhianat yang mencoba membunuh Yang Mulia? Mengapa Raja Wu berpikir demikian? Dari caramu memandangiku saat kau masuk. Ketika kau melihat Yang Mulia dalam keadaan selamat, perasaan lega itu. Aku bisa melihatnya di matamu. Raja Wu mungkin salah paham. Salah paham. Kau pikir hal seperti ini bisa disalahpahami? Jika Zhaoi masih menganggapku sebagai teman, kuharap kau akan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Seseorang memberitahuku. Tujuan Raja Wu kembali ke Chang'an kali ini, niatnya adalah untuk memberontak. Kau bicara tentang Tuan Chang Sun kan? Itulah mengapa kau keluar dari istana. Kau pergi ke kuil Chongjing kan? Kalian semua pikir, aku berencana melawan kalian. Kau tak perlu terkejut. Jika Chang Sun Wuji bisa mengirim seseorang untuk memata-matainku, aku juga bisa mengirim seseorang untuk mengawasinya dari belakang. Katakan padaku. Mengapa kau memperkiranya? Aku tidak. Tapi dalam kata-katanya, memang ada beberapa bukti. Bukti. Jika kau pikir aku benar-benar ingin membunuh Yang Mulia, mengapa kau menunggu sampai hari ini? Dulu di gerbang utara istana, di kediaman Raja Wu, aku punya banyak kesempatan untuk membunuhnya. Tapi aku tidak, dan aku menyelamatkannya lagi dan lagi. Itu karena waktunya mungkin belum tepat. Mungkin kau tidak memiliki kepastian untuk menang.
Baiklah, maka hari ini di hadapanku, kau bisa mengatakan semua pertanyaanmu dan buktimu. Sampaikan satu persatu. Mari kita lihat apakah raja bisa membersihkan namanya di hadapanmu. Untuk membersihkan namanya. Raja Wu memiliki belati setipis kertas. Belati yang sangat tajam. Ya, aku membawa ini bersamaku. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Dulu, ada seorang penjaga bernama Li Gong di samping Raja Wu. Tapi dia tewas di kuil sensasionalisme. Dalam keributan pengepungan. Aku membunuhnya. Karena orang ini dikirim oleh Chang Sun Wuji untuk memata-matiku. Jadi aku mengambil kesempatan ini untuk mencabut nyawanya. Apa salahnya dengan itu? Setahun yang lalu, pengiriman pedang dan baju besi yang masuk ke Chang'an. Pembeli sebenarnya. Benarkah itu yang Jiangxi? Raja Wu berkata, dia akan menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan. Tidak. ITU bukan perbuatan Qingxian. Pembeli sebenarnya adalah kamu. Jadi, kamu juga membunuh seorang pembeli. Pembeli yang mencoba mengidentifikasi kamu. Apakah pengadilanku benar? Apa yang Raja Wu butuhkan dengan begitu banyak pedang dan baju besi? Untuk membawa barang-barang ini ke Chang'an tanpa izin. Itu pengkhianatan. Aku sama sekali tidak berniat untuk berkhianat. Lalu apa tujuan Raja Wu? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Pedang dan pisau ini dipesan oleh Yang Mulia. Semua karena kamu. Dia sangat marah kepada Chang San Wuji. Sampai pada titik kesal. Jadi dia mengirimku untuk melatih sekelompok penjaga bayangan untuk digunakan Yang Mulia. Itulah mengapa aku tiba di Anzhou. Aku tiba di Anzhou dari Chang'an dalam satu malam. Jika kamu tidak percaya, besok pagi ketika Yang Mulia bangun, kamu akan tahu. Aku hanya tidak menyangka, King Xuan akan membunuh Yang Mulia karena hal ini. Ini mungkin alasan untuk kesalahpahamanmu. Ini perintah Yang Mulia. Pada peringatan kematian ayah, aku akan memimpin 5.000 pasukan berkuda langsung ke kuil Senso. Aku akan menggembel Chang San Wuji dan para pemimpin partai Guanlong. Selanjutnya, kita akan menjelajahi seluruh Chang'an. Kita akan menghancurkan mereka semua. Pada saat itu, aku harus berterima kasih kepada kalian semua. Aku ingin mengikuti Anda. Aku akan mati.
Ibu. Anakku yang setia. Ibu. Anakku, Ibu. Chong'er. Ibu. Changyor, jangan. Pintu ini tidak akan terbuka. Hati-hati dengan tanganmu. Ibu. Aku tahu. Aku tidak cukup makan di sini. Aku membawakanmu makanan. Pintu istana dijaga siang dan malam. Aku baru saja berhasil masuk. Bagus. Ibu, kamu harus makan. Yang mulia, aku tahu. Semua ini karena Wu Mei Niang. Sekarang aku pura-pura mendengarkannya. Ketika aku naik tahta, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Chong'er, dengarkan ibumu. Jangan pikirkan balas dendam atau tidak. Jaga posisimu sebagai putra mahkota. Jaga dirimu sendiri. Kamu harus hidup dengan baik di istana ini. Ibu, aku mengerti. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Chong'i, Ibu. Chong'er. Ayah. Pesan rahasia dari Chen Zixuan. Aku Chen Zixuan melapor kepada Letnan Tuan. Pembuat rencana rahasia Raja Wu tidak sedang merencanakan pemberontakan. Dia bertindak atas perintah Yang Mulia. Dia berniat menjatuhkan Yang Mulia untuk menekan keluarga Guanlong saya. Mei Niang. Yang Mulia, perasaan mabuk ini. Bagaimana rasanya? Rasanya seperti kepala saya akan meledak. Tapi tadi, saya minum sup yang kamu buat untuk saya agar sadar. Sekarang saya jauh lebih baik. Terima kasih Mei Niang. Ini buruk. Hampir waktunya untuk pergi ke pengadilan. Saya masih punya banyak dokumen yang harus ditulis. Yang Mulia, yang di sisi Anda, semuanya sudah disetujui. Nyonya. Kamu begadang lagi semalaman. Pasti kamu begadang semalaman. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yang Mulia, pernahkah kamu berpikir tentang setahun yang lalu, pedang dan baju besi yang diselundupkan ke Chang'an? Mungkin itu benar-benar Raja Wu. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pembeli sebenarnya dari barang-barang itu. Seharusnya saya. Ngomong-ngomong Mei Niang. Saya minum dengan San tadi malam. Kami akhirnya minum terlalu banyak. Setelah saya pingsan, saya pikir saya mendengar suaramu. Mei Niang, apakah kamu? Apakah kamu takut San akan punya hubungan dengan saya? Kamu masih peduli padaku setelah semua ini. Bukan begitu?
Yang mulia, jika kamu punya waktu suatu hari nanti, pergi dan temui Permaisuri Wang di istana. Apa yang kamu katakan? Permaisuri Wang yang dipecat, Wang Yuan. Dia sedang di istana sekarang. Dia juga ingin bertemu Yang Mulia untuk terakhir kalinya. Saya juga berpikir, Yang Mulia bisa pergi menemuinya. Bagaimanapun dia setia kepada Yang Mulia. Dia pernah setia kepada Yang Mulia. Yang Mulia, aula dingin tempat Wang dan Xiao tinggal ada di depan. Saya punya kesempatan bertemu Yang Mulia. Suatu kehormatan. Benar. Hamba. Wang De. Hamba tua ada di sini. Suramira pergi. Baik Yang Mulia. Tinggalkan kami semua. Baik Yang Mulia. Yang Mulia, saya tidak ingin Yang Mulia melihat saya seperti ini. Yang Mulia,